Ini adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mulai trading di financial market, yaitu di forex atau di saham. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Dari Cara. Dan hari ini kita masuk ke tips and trick untuk trading ya. Jadi hari ini gue akan bahas hal-hal apa saja yang perlu kalian tahu sebelum kalian mulai trading di dunia financial market ya, terutama di saham maupun di forex. Jadi materi hari ini tuh bisa untuk keduanya, yaitu untuk saham dan forex teman-teman ya. Kenapa gue buat materi seperti ini? Karena banyak ya di kolom komentar dan juga yang DM gue, "Bang, gimana caranya gue mau mulai trading forex tapi gue nggak ngerti sama sekali, gue mau mulai dari nol nih, Bang, gimana caranya?" gitu ya. Caranya ya sebenarnya pertama sih kalian tinggal belajar dulu, atau yang kedua itu kalian mau belajar sambil praktek gitu ya, atau ya udah kalian terjun gitu. Tetapi sebelum kalian terjun itu kalian harus mengetahui ya teman-teman, beberapa hal yang benar-benar kalian harus siapkan dulu ya, baik itu secara mental ya, dan kemudian secara finansialnya juga, itu kalian harus siap dulu teman-teman ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading ya, gue mau ingetin supaya kalian join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana teman-teman. Ingat, gue nggak punya grup lain selain yang ada di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain, itu sudah pasti scammer ya, apalagi dia menawarkan investasi segala macam teman-teman ya, itu sudah pasti penipu, jadi kalian harus hati-hati. Oke, video hari ini akan pendek aja teman-teman ya, jadi gue akan langsung aja kasih tahu ya, tanpa basa-basi lagi. Yang pertama teman-teman ya, yang kalian harus ketahui sebelum kalian masuk ke dunia trading gitu ya, kalian harus ketahui dua hal dulu teman-teman. Ini gue bagi secara dua garis besar ya. Yang pertama tuh adalah hal non teknis ya. Yang kedua itu adalah hal teknis ya. Nah, hal non teknis ini yang pertama yang kalian harus ketahui adalah tentang mindset ya. Gue selalu menekankan hal ini berulang-ulang ya di semua video gue tentang yang namanya psikologi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau mulai trading, kalian harus punya mindset yang benar dulu. Kalian pikirin teman-teman ya, kenapa kalian mau trading ya? Apakah kalian mau memperlakukan ini sebagai bisnis ya, ataukah kalian mau memperlakukan ini hanya untuk main-main ya? Jadi itu dulu ditentukan ya. Karena apa? Karena nanti perlakuannya itu berbeda ya. Kalau misalnya kalian memperlakukan ini sebagai bisnis, kalian tuh harus bisa disiplin gitu ya, seperti layaknya kalian membuat bisnis real ya, kalian harus takut juga gitu ya, harus takut, sehingga rasa takut itu memacu kalian untuk serius gitu di dalam bisnis ini. Nah itu ya hal-hal yang pertama yang kalian harus punya, itu adalah mindset yang benar ya. Kemudian yang kedua, tujuan trading. Oke, jadi kalau kalian sudah punya mindset yang benar, tujuan tradingnya seperti apa, untuk apa gitu. Buat apa sih saya mau trading? Apakah saya buat nyari duit untuk makan sehari-hari, ataukah saya mau trading itu untuk bikin usaha yang besar di dunia real, ya di bisnis real, ataukah saya mau beli sesuatu gitu ya, misalnya untuk menyenangkan orang tua, atau mau beli rumah, atau mau beli apa. Kalian definisikan ya goals kalian atau tujuan kalian tuh secara detail gitu ya. Jadi itu juga menjadi motivasi kalian supaya menjadi serius. Intinya balik lagi menjadi serius. Kenapa gue selalu mengulang-ulang kata-kata serius? Karena banyak trader-trader yang baru mulai itu, pertama tuh nyemplungnya gara-gara ikut-ikut. Yang pertama ikut-ikut teman. Yang kedua itu karena ngiler, yang lihat banyak orang yang posting-posting di online gitu dengan keuntungan yang luar biasa. Jadi dia terpacunya gara-gara, gila kayaknya gampang banget sih bisnis ini ya. Jadi dia ngiler karena profitnya segala macam. Padahal dia nggak tahu tuh orang yang posting itu usahanya seperti apa dan belajarnya bagaimana sebelumnya gitu. Tetapi karena yang diposting itu profitnya menggiurkan, jadi dia tuh kayak terhipnotis seperti itu dan dia ingin join gitu. Nah itu kebanyakan dua orang itu. Nah kalau misalnya orang itu masuk dunia financial market itu karena dua hal itu, kebanyakan dia jadi nggak serius teman-teman. Jadi tradingnya itu biasanya mindsetnya itu udah pengen kaya cepet aja pokoknya ya, pengen ada shortcut atau jalan pintas menuju kekayaan, yang mana itu bullshit menurut gue gitu ya. Karena gue sih percaya quotes yang bilang tuh no free lunch teman-teman, yang nggak ada tuh yang namanya makan siang gratis ya. Kalian tuh kalau misalnya mau mendapatkan sesuatu itu harus ada harga yang dibayar, atau lu harus pay the price gitu ya. Nggak mungkin ada bisnis yang bisa bikin lu kaya tapi lu nggak ada kerja kerasnya. Itu menurut gue agak mustahil gitu teman-teman. Oke? Nah itu jadi goalsnya juga penting. Kalian harus define goals kalian itu yang real, yang masuk akal, yang achievable, supaya itu memacu kalian menjadi trader yang track recordnya tuh bagus, selalu improve seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiga yang kalian harus tahu di masalah non teknisnya adalah equipment ya. Karena seorang trader itu butuh equipment teman-teman ya. Kenapa? Karena gini loh, kita ini trading nih di zaman yang maju ini tuh udah berpacu sama teknologi teman-teman ya. Karena semuanya itu online. Oke, jadi kita otomatis harus punya equipment yang mendukung
kita punya activity itu ya, activity yang bergerak di bidang online, oke? Contohnya sesimpel smartphone teman-teman ya. Sekarang tuh zaman sudah maju, kalian tuh sekarang trading tuh makin mudah teman-teman, baik di saham maupun di forex gitu ya. Kalian kalau punya smartphone aja itu udah bisa trading sebenarnya ya. Tetapi di sini kalau misalnya kalian mau serius teman-teman ya, kalian tuh harus punya tools yang bisa mendukung aktiviti kalian yang lebih serius ya. Misalnya kalian mau menganalisa charting, mau menganalisa chart gitu ya. Kalian harus punya charting tools yang bagus seperti itu ya. Oleh karena itu kalian harus mempunyai laptop, oke? Kalau misalnya kalian tidak punya laptop, terus kalian, oke bang, gue mau tradingnya di di smartphone aja gitu. Ya itu sih boleh-boleh aja ya. Cuman menurut gue itu nanti hasil kalian untuk menganalisa tuh akan kurang maksimal dibanding kalian punya laptop. Kalau nggak percaya kalian tanya deh trader-trader yang benar-benar sudah sudah konsisten dan sudah berhasil. Kalian perhatiin aja deh mereka gitu ya. Mereka tuh pasti tradingnya tuh di laptop atau di komputer atau di tablet lah minimal gitu ya. Kenapa? Karena untuk para trader-trader itu butuh yang namanya analisa charting tool seperti itu. Jadi kalau misalnya di handphone itu kan terlalu kecil ya. Nah kalau terlalu kecil itu kita susah tuh kalau misalnya untuk mencoret-coret atau mau gambar-gambar gitu ya. Nah kalau di trader saham juga itu yang butuh namanya analisa fundamental kan teman-teman ya. Dan analisa fundamental itu juga akan lebih nyaman kalau misalnya kita risetnya itu dari komputer, dari laptop atau dari tablet ya. Jadi equipment itu juga penting ya. Sekarang nggak usah mengeluh bang laptop mahal segala macam, enggak juga ya, karena di dalam trading itu nggak butuh laptop yang speknya gila-gilaan banget gitu. Kita hanya butuh speknya itu yang biasa aja sebenarnya ya, yang harga 4 juta sampai 5 juta tuh sudah bisa dipakai untuk trading, oke? Dan juga kalau misalnya kalian andai kata laptop juga masih berat gitu ya, kalian bisa beli tablet dulu aja. Tablet juga sekarang sudah banyak yang murah tapi sudah mumpuni gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu jalan keluar, oke? Nah, yang tadi itu kita berbicara equipment, intinya kalian harus siapkan equipment untuk menunjang kalian punya pekerjaan. Karena kembali lagi ini bisnis serius, kalian harus memiliki equipment yang serius juga sebenarnya, oke? Nah, berikutnya adalah waktu teman-teman ya. Ini non teknis berikutnya adalah waktu. Kalian harus menyediakan waktu untuk trading. Gak bisa kalian tuh, aduh ini trading ini bisnis fleksibel lah. Oke, fine, ini bisnis yang fleksibel. Kalian tinggal pilih waktu kalian kalian mau trading tuh mau kapan, waktu kalian mau belajar tuh kalian mau kapan gitu. Tetapi minimal kalian harus sediakan waktu. Jangan sampai satu hari itu kalian nggak menyediakan waktu untuk belajar dan juga untuk latihan gitu ya. Karena gini loh, di bisnis apapun ya, di pekerjaan apapun itu butuh latihan teman-teman ya, butuh expertise ya. Nah expertise ini bakal didapat kalau misalnya kalian sering latihan. Oleh karena itu di sini gue gue menghimbau sih ke kalian tuh minimal kalian tuh harus menyediakan waktu 1-2 jam per hari untuk yang namanya latihan di baik itu di saham maupun di forex. Karena itu tentunya di sini yang latihan yang gue bilang tuh adalah latihan analisa teman-teman ya. Karena gini loh, semakin sering kita melihat chart ya, semakin sering juga atau semakin tinggi juga kita punya expertise gitu. Kita semakin melihat pola harga segala macam, nanti lama-lama mata kita itu akan terbiasa sendiri untuk melihat pola harga tersebut. Jadi kita itu bisa menemukan celah-celah tuh yang masuk dengan kita punya strategi semakin kita sering lihat chart. Oleh karena itu gue minta ke kalian dengan sangat bahwa kalian harus sering-sering latihan, kalian harus menyempatkan waktu untuk yang namanya latihan ya. Jadi mohon menyediakan waktu 1-2 jam per hari untuk kalian latihan analisa di saham maupun forex. Oke, berikutnya adalah komitmen ya. Jadi seperti ini menyambung sama yang tadi di awal gue bilang tentang mindset, goals dan lain-lain ya. Itu di trading ini juga butuh komitmen. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa ini adalah bisnis ya, ini bukannya dukun gandain duit sebenarnya gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya komitmen untuk apa? Untuk persistence teman-teman ya. Untuk persisten di bisnis ini kita nggak boleh quit ya. Kalian harus terima bahwa bisnis ini tuh nggak gampang teman-teman ya, nggak gampang. Kalau misalnya kalian, tetapi bukannya gak gampang itu bukan berarti kita nggak bisa achieve gitu. Kalau misalnya kita sudah persisten di bisnis ini, kita sudah komitmen teman-teman ya, itu semua bisa tercapai yang kalian mau gitu ya. Kalau misalnya kalian punya target segala macam, itu pasti kalian bisa capai. Gua sudah punya beberapa apprentice juga teman-teman yang dari nol ya, yang dulunya tuh nggak konsisten, tapi karena dia itu persisten segala macam sampai sekarang itu juga sudah oke teman-teman. Jadi hal ini membuktikan bahwa kalau misalnya kalian punya komitmen itu pasti semua tujuan kalian tuh bisa tercapai. Itu nggak cuma di bisnis forex doang, tapi di semua bisnis gue percaya hal itu. Oke. Nah itu adalah hal-hal non teknis yang kalian harus tahu. Nah sekarang gue akan membahas hal teknis teman-teman ya. Tadi kan non teknis. Sekarang hal teknis apa yang kalau misalnya kalian mau mulai trading saham atau forex ini kalian harus tahu, oke?
Yang pertama teman-teman ya, hal teknis yang pertama adalah kalian harus cari yang namanya broker atau sekuritas. Kalau misalnya kalian mau tradingnya forex, kalian cari broker ya. Kalau misalnya kalian mau trading saham, kalian cari sekuritas. Bang, gimana bang carinya segala macam? Aduh, kalian jangan males gitu ya. Itu semua ada di Google teman-teman. Kalian tinggal Google aja broker forex Indonesia atau sekuritas saham Indonesia. Kalau misalnya kalian belum tahu dan kalian butuh referensi ya, kalau misalnya kalian lihat gue di broker di forex tuh gue pakai OctaFX, dan kalau di saham itu gue pakai Ajaib. Kalian tinggal ikutin aja, kalian tinggal daftar di situ, kalian tinggal registrasi di situ. Kalau misalnya kalian mau di forex ya kalian tinggal daftar di OctaFX. Kalau misalnya di saham kalian tinggal daftar di Ajaib. Itu sebagian kecil. Tapi kalau misalnya bang, gue punya broker ini, gue punya broker A, gue punya broker B, gue punya sekuritas A, gue punya sekuritas B, ya silahkan monggo gitu ya. Tapi kalau misalnya itu pastikan broker atau sekuritas yang kalian pilih itu adalah broker yang benar dan sekuritas yang benar. Sekuritas yang benar terdaftar di OJK segala macam. Broker yang benar itu adalah yang marketnya nggak diapa-apain, terus WD deponya juga cepat, seperti itu aja intinya, dan supportnya itu juga bagus. Intinya seperti itu. Kalian harus pilih yang namanya sekuritas dan broker. Cari dulu. Kalau misalnya kalian udah sampai sini aja udah buntu ya, kalian malas di Google segala macam, ya udah kalian nggak usah mulai bisnis trading aja, karena ini adalah hal yang simple banget, yang gampang banget, yang semua orang pasti bisa gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman ya, pelajari mekanisme trading. Ini adalah hal teknis yang kedua, pelajari mekanisme trading. Kalau misalnya kalian trading saham, kalian perhatikan tuh cara belinya gimana, ya buy itu apa, sell itu apa ya. Terus ada bid itu apa, terus ada offer itu apa, ngantri itu apa. Istilah-istilahnya semua tuh kalian pelajari di saham. Kalau misalnya kalian nggak tahu istilah-istilahnya, gue sudah pernah bikinin video sebelumnya, kalian tinggal nonton video itu, istilah-istilah segala macam. Dan mekanisme perdagangannya juga gue sudah pernah bikin videonya, kalian tinggal cek video-video gue yang udah lama. Walaupun itu videonya udah lama banget, kalian tinggal lihat aja di tutorial saham, itu gue sudah buatin videonya. Dan kalau misalnya kalian trading forex, kalian juga perhatikan cara mekanismenya gimana. Karena trading forex dan trading saham itu berbeda. Kalau trading saham itu kita cuma satu arah, cuma bisa buy. Tetapi kalau di trading forex, kita bisa buy, kita bisa open posisi sell ya. Dan itu kalau misalnya kita open posisi sell itu, kalau harganya turun itu kita untung, kalau naik dia rugi. Nah, kalau open posisi buy di forex itu sebaliknya. Kalau misalnya harga naik dia untung, kalau misalnya harga turun dia rugi. Nah, di forex itu juga kalian kenali semua fitur-fiturnya ya, seperti stop loss, take profit ya, buy limit ya, buy stop, sell limit, sell stop gitu ya. Semuanya kalian pelajari gitu ya. Kalian pelajari mekanismenya. Dan kenapa itu gampang banget ya. Kalian tinggal download di forex yang MetaTrader 4 ya. Terus kalian tinggal bikin aja akun demonya teman-teman. Kalian udah punya akun demo, terus kalian bisa cobain tuh semua fitur-fiturnya tanpa takut itu duitnya hilang beneran, karena itu adalah uang virtual teman-teman ya kalau akun demo itu. Jadi kalian tinggal daftar aja dan gunakan akun demo tersebut. Nah, sampai dua hal ini adalah dua hal yang bisa kalian googling di internet sendirian gitu ya. Dan itu gampang banget kalau kalian memang niat di bisnis ini, kalian serius, itu hal yang benar-benar gampang. Ya, jadi kalau misalnya sampai sekarang kalian masih, "Bang, gue bingung caranya bang, gimana jelasin satu-satu dong." Bukannya gue nggak mau nih ya bro ya, sorry. Kenapa gue nggak mau balas komen seperti itu? Karena apa ya? Karena menurut gue gini, gue ini bikin video ini, bikin tutorial ini untuk kalian tuh adalah untuk mengedukasi teman-teman ya. Dan itu adalah hal yang gue share di sini adalah hal-hal yang kira-kira itu kalian tuh akan kesulitan gitu loh. Tapi kalau misalnya hal seperti ini aja, yang segampang ini aja, yang cari sekuritas sama broker, sama tentang pelajari mekanisme trading saham dan forex aja kalian males gitu ya, kalian gak mau, ya udah kalian mendingan gak usah trading, karena kedepannya itu kalian pasti akan kesulitan teman-teman. Oke? Jadi gue nggak mau bikin kalian manja juga sih. Kalian dikit-dikit nanya, "Bang, ini gimana, tolong bantuin jelasin dari nol dong," gitu ya. Lah, gue juga nggak punya waktu banyak juga bro buat lu gitu ya. Gue di sini juga cuman ibaratnya gue cuman share hal-hal yang menurut gue tuh bisa membantu kalian, dan kalian tuh akan kesulitan seperti teknik-teknik dan segala macam. Itu kan butuh butuh seorang mentor untuk menjelaskan supaya kalian tuh nggak salah jalan. Nah, di sini tuh perannya gue tuh ya, gue pengennya seperti itu gitu loh. Gue pengen menyediakan hal tersebut buat kalian yang benar-benar pengen serius di trading, tapi misalnya kalian kesulitan untuk mendapatkan ilmu segala macam, gue share secara gratis di YouTube. Oke? Nah, itu ya. Jadi itu adalah hal teknis kedua. Hal teknis ketiga itu pelajari analisa ya. Analisa itu ada dua teman-teman ya, analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Nah, itu kalian bebas deh, kalian mau pilih yang mana gitu ya. Tapi kalau saran gue, kalau misalnya kalian trading di forex ya, kalian lebih besarin tuh yang namanya analisa teknikal. Tetapi kalau kalian trading di saham, itu terserah kalian mau 50-50, itu bebas. Yang pasti kalian harus tahu juga yang namanya analisa fundamental seperti apa dan analisa teknikal seperti apa. Intinya analisa itu apa sih sebenarnya? Intinya analisa itu adalah
supaya apa? Supaya kita tahu posisi terbaik kita pada saat kita entry itu seperti apa, gitu ya. Jadi intinya analisa kita tuh mau kayak gimana, bagus-bagusnya apa enggak tuh ya. Pada saat kita analisa ya, kita punya risk reward itu bagus, kita punya entry itu bagus. Jadi pada saat kita entry itu kita kalau misalnya ke drawdown nggak terlalu jelek ya, dan juga kalau bisa ya langsung untung. Kalau misalnya kita mau entry seperti itu ya, itu adalah prinsip dasar adalah analisa seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar analisa, di video gue semua itu di YouTube gue gitu ya, itu gue udah share gratis teman-teman, terutama analisa teknikal, karena analisa teknikal itu yang membutuhkan banyak informasi ya teman-teman. Jadi itu gue udah share gratis di YouTube, kalian tinggal nonton aja tuh teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian mau yang lebih advance lagi, gue juga mengadakan coaching class juga teman-teman. Kalian bisa cek juga di description di bawah, gue sudah cantumin ya. Kalau misalnya kalian mau berlatih lebih dalam lagi tentang technical analysis, kalian bisa join coaching class tersebut. Tapi itu bukan hal yang wajib ya. Kalian itu cukup kalau misalnya kalian merasa mau yang gratis tetapi bermanfaat ya, kalian tinggal nonton aja YouTube gue. Itu juga sudah lumayan untuk mengcover yang namanya basic-basic, dan juga kalian juga bisa trading dari situ. Intinya sih seperti itu, oke? Dan yang terakhir teman-teman, kalian harus pelajari yang namanya manajemen, oke? Karena di saham ini sejago-jagonya kalian itu menganalisa segala macam, tapi kalau manajemen kalian itu berantakan, ya itu udah pasti nggak akan bisa berkembang ya. Nah, manajemen ini meliputi banyak. Kalian bisa psychology manajemen kalian itu kalian harus atur, money manajemennya kalian harus atur, dan juga trading manajemen juga kalian harus atur teman-teman. Jadi ini adalah hal-hal yang dari teknis dan non teknis yang harus kalian ketahui. Intinya apa ya? Intinya jangan kemakan apapun yang kalian lihat di sosial media atau di online segala macam yang bahwa mengatakan trading itu adalah bisnis yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Itu enggak teman-teman ya. Butuh hard work ya teman-teman ya, pasti ya. Butuh jatuh bangun juga ya, karena nggak mungkin ada trader yang sukses tiba-tiba langsung sukses aja, nggak ada yang sangat mulus ke atas, itu nggak ada jatuh-jatuhnya, itu nggak mungkin teman-teman ya. Jadi yang kalian lihat di internet itu mungkin hanya yang bagusnya, tetapi kalau kalian nggak ngeliat pengorbanan atau perjuangan yang mereka lakukan sebelumnya teman-teman ya. Jadi gua minta kalau misalnya kalian masuk ke dunia financial market, kalian harus siapkan apa yang tadi sudah gue bilang, oke? Mungkin segitu dulu aja teman-teman ya. Dan sekali lagi gue mengingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain seperti Telegram, WhatsApp, dan lain-lain ya, kecuali itu ada guanya teman-teman ya yang di WhatsApp, karena gue baru bikin grup WhatsApp untuk yang coaching class teman-teman ya. Di luar itu, terutama di Telegram, itu gue nggak ada sama sekali grup di Telegram. Kalau misalnya dia menawarkan investasi apapun, itu sudah dipastikan penipu teman-teman, oke? Jadi harap hati-hati. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi yang gue buat sekarang teman-teman ya. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang, atau kalian mau request apapun ya yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca semua komen kalian, dan gue akan usahakan untuk buat kontennya untuk kalian. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.